Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, guru-guru hebat dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada kali ini saya sudah menyelesaikan materi yang telah saya rangkum pada aksi nyata motivasi dan merdeka belajar yang dibuat ke dalam bentuk video ini. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Nurhalisa dari SD 297 Mateko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan moto pendidikan, pendidik yang maju mampu melahirkan generasi maju. Tujuan video ini dibuat sebagai bentuk aksi nyata pelatihan mandiri guru semangat 2 non-teknis. Merdeka mengajar yaitu tips meningkatkan motivasi merdeka belajar. Yang outputnya tidak lain yaitu mewujudkan merdeka belajar. Pertanyaan pertama dari aksi nyata ini adalah hal baru yang Anda pelajari terkait motivasi dan merdeka belajar. Motivasi adalah dorongan. Dorongan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya membangun. Motivasi sifatnya kadang naik dan kadang turun. Banyak hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya adalah faktor stres atau faktor bekerja di bawah tekanan. Menurut data riset National Foundation for Educational Research pada tahun 1999, di Inggris menyatakan 1 dari 5 orang guru bekerja di bawah tekanan hampir pada seluruh waktu bekerjanya. Ini lebih tinggi dibandingkan profesi lainnya. Lalu, apa saja solusinya? Dua hal penting tersebut adalah konten dan proses, di mana kontennya adalah kebutuhan dasar manusia menurut hierarki kebutuhan yang dicetus oleh teori Maslow, yang terdiri dari yang pertama yaitu fisiologis atau kebutuhan makan dan minum. Kedua, rasa aman, kebutuhan akan kenyamanan, merasa nyaman dan aman di tempat kerja, luwes untuk berpendapat dan tidak ada tekanan apapun. Yang ketiga yaitu relasional. Bagaimana keberadaan kita dalam suatu hubungan itu membawa pengaruh atau tidak. Kemudian yang keempat adalah harga diri. Kebutuhan akan dihargai oleh semua pihak tanpa dibeda-bedakan oleh pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah aktualisasi diri. Kebutuhan di mana potensi kita bisa dibangun untuk menghasilkan sebuah karya. Level inilah yang paling tinggi. Setelah kita memahami atau mempetakan apa sih kebutuhan kita dan menyelesaikannya dengan strategi yang baik, maka motivasi ini akan membawa kita ke penetapan tujuan yang ada pada teori motivasi proses. Semakin besar cita-cita kita, maka semakin kuat pula dorongan atau motivasi untuk bertindak. Sehingga outputnya yang kita harapkan adalah ketika guru termotivasi, maka guru tersebut akan kuat melawan tantangan, tekanan, dan juga rasa stres. Hal ini akan meningkatkan kinerja guru, meningkatkan dan mudah untuk mewujudkan merdeka mengajar. Setelah guru termotivasi, ini akan membawa dampak ke murid. Murid yang termotivasi akan tahan terhadap kesulitan belajar. Hal ini akan mendukung peningkatan kompetensi dan capaian belajarnya. Secara langsung, kegiatan Merdeka Belajar akan terlaksana. Pertanyaan yang kedua yaitu, dari lembar aksi 1, apa yang dapat membantu Anda untuk melatih motivasi? Yang dapat melatih saya yaitu, yang pertama menumbuhkan motivasi dapat saya lakukan dengan memetakan kebutuhan diri dan sadar akan tujuan yang ingin saya capai. Yang kedua, menyusun tujuan pengembangan diri. Saya dapat mengetahui tantangan apa yang sedang saya hadapi saat ini, sehingga dapat menentukan strategi apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Yang ketiga, membuat jurnal atau catatan untuk merancang strategi umpan balik yang berkelanjutan. Pertanyaan ketiga yaitu, apa tips Anda para pengajar untuk mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar?
Nah, ada beberapa tips yang saya akan berikan, yang itu yang pertama adalah selalu melakukan refleksi dan evaluasi akan kebutuhan diri. Yang kedua, percaya diri dan selalu menyadari tujuan utama menjadi seorang guru. Yang ketiga, bersifat terbuka terhadap suatu hal yang baru, yang positif, untuk selalu ingin mengisi perubahan, tergerak untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, mengajak teman-teman guru untuk maju bersama. Selanjutnya, menjadikan diri sebagai contoh dan model sebagai guru yang menerapkan merdeka belajar. Kemudian, mempertahankan dan mengimplementasikan merdeka belajar. Cukup sampai di sini pemaparan saya. Terima kasih. Ayo teman-teman guru yang hebat untuk ikut pelatihan ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita. Nantikan video-video refleksi saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.